بسم الله الرحمن الرحيم. التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا ونياتكم في نيات الصالحين، ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin berhenti di cerita Sayyidina Ali di kasur atau di rumah atau kamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat pelajaran dari kemarin yang kita kemarin sudah kasih tahu tentang orang kafir. Orang kafir tapi mereka masih ada beberapa sifat yang bagus. Waktu itu ada yang marah sama Abu Jahal. Abu Jahal, kamu siap-siap 15 orang mau membunuh Muhammad, kenapa tidak rusakin pintu, masuk langsung, itu pecah atau pintu biar masuk. Dia bilang ini tidak boleh, di dalam ada perempuan, ada anak, tidak mungkin. Ini tidak boleh. Sampai sekarang masih puji orang kafir tapi masih perhatian hak rumah. Itu biar kita paham adab rumah bagaimana. Kadang-kadang tidak masukin orang ke rumah kita. Jangan salah paham ya. Tapi dia mau tahu semuanya yang apa ada di dalam rumah. Itu tidak boleh. Ada rumah saya, masukin kamu rumah saya, berarti tinggal atau tunggu di ruang tamu. Jangan mau atau keliling di rumah, cari apa yang di dalam rumah, buka kulkas lihat makannya, buka lemari mungkin bilang sama tuang rumah itu saya mau lihat ini mau itu, tidak boleh. Hak rumah itu harus kita perhatian. Ya, ini salah satu contoh sama orang yang non muslim tapi mereka masih perhatian sama hak-hak keluarga juga. Saya musuh sama kamu atau marah dari kamu, jangan sampai ganggu anak, jangan sampai ganggu istri, jangan sampai ganggu ayah. Itu mereka non muslim, kafir, musuh yang mereka datang mau membunuh Nabi Muhammad SAW, tapi masih perhatian sama hak keluarganya. Itu mungkin sifat yang bagus di antara mereka. Jadi kita harus ambil pelajaran dari situ. Ya, yang kedua, Rasulullah SAW seperti kemarin kita jelasin ceritanya, biasa tidak datang ke rumah Abu Bakar di waktu duha. Itu waktu duha seperti jam 9, 10, 11. Biasa tidak datang. Rasulullah tidak datang ke rumah Abu Bakar. Kecuali di hari waktu hijrah. Sekarang ceritanya di sini. Coba baca ceritanya, Fira. Ibnu Ishaq berkata, orang yang sangat terpercaya berkata kepadaku dari Urwa bin Zubair dari Aisyah Ummul Mukmin yang berkata, pada hari Allah izinkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah keluar dari Mekah, meninggalkan kaumnya, beliau mendatangi kami siang hari. Padahal beliau biasanya datang kepada kami pada waktu pagi dan sore hari. Nah, berarti tidak pernah datang. Sampai di sini dalam bahasa Arab la yukhti, tidak salah. Sama sekali datang di waktu lain. Artinya biasa datang pagi atau sore. Terus Abu Bakar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak biasa datang pada waktu seperti ini. Pasti ada sesuatu yang sangat penting. Saat itu di rumah Abu Bakar tidak ada siapa-siapa kecuali aku, Aisyah, dan saudari perempuanku Asma binti Abu Bakar. oh saudari ya kan? Ini kata baru. Saudariku. Saudara atau saudari. Saudari ini ukhti. Ya, ukhti. Kalau saudara Ini. buat laki-laki. Oh, Masya Allah. Ini baru. Saya baru hafal ini saudari. Oke, berarti saudari kalau perempuan. Maksudnya Asma binti Abi Bakar Siddiq juga. Nah, lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapa saja yang ada bersamamu saat ini,
Ini Rasulullah tanya kepada Sayyidina Abu Bakar Abu Bakar. As-Siddiq. Kenapa? Karena ini rahasia. Enggak ada, Rasulullah tidak mau selain Sayyidina Abu Bakar tahu. Juga itu rahasia yang bahaya. Juga bisa kita ambil pelajaran, harus kita di dalam rumah, di dalam ilmu agama, kalau mau bikin rumah, jangan bicara sebelumnya. Mau beli mobil, jangan bicara ke sana ke sini. Mau lulus, mau ini, mau itu, jangan. Kadang-kadang ada yang hasud, kadang-kadang ada yang ganggu kamu, kadang-kadang ada yang tidak suka kalau Allah Ta'ala beri kepadamu nikmat. Ini harus kamu diam aja, diam sampai selesai. Tapi kita enggak, kita sekarang zaman apa itu? Zaman sosial media. Zaman sosial media. Bagaimana caranya? Ya, saya mau ini taruh di Instagram, di Facebook atau sosial media semuanya. Mau beli ini, mau pergi ke sana, mau ke sini, ini bahaya, bahaya. Kadang-kadang itu ada beberapa cerita yang buruk juga. Ada beberapa orang yang dia tinggal rumah pergi, orang yang mencuri datang ke rumahnya. Tahu dari mana? Tahu dia tidak ada di rumah dari mana? Dari sosial media. Karena mereka lihat di status, lihat di kita lagi liburan di sana, di sini ya kan. Berarti rumahnya kosong. Mereka datang masuk rumah, ambil semuanya, hartanya, emas-emas yang mahal semua dari rumah. Sebabnya apa? Karena dia taruh di sosial media. Jadi sekarang juga jadi salah satu cara yang mereka tahu orangnya ada atau tidak. Itu banyak sekali. Jadi kita harus perhatikan. Rasulullah di cerita ini enggak mau kasih tahu walau sama Sayyidina, walau sama anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Rasulullah tanya, ada siapa di sini? Dia bilang enggak ada kecuali anak saya, dua putra itu, dua putri ya kan, Aisyah dan Asma. Rasulullah suruh keluarin. Coba, ha? Rasulullah Shallallahu Abu Betul. Bakar menjawab, "Wahai Rasulullah, di rumah ini hanya ada dua anakku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya Allah telah mengizinkanku hijrah dan keluar dari Mekah." Ya, ini berarti Rasulullah tidak kenal sama mereka, sama Asma, karena masih kecil. Asma sama Aisyah. Aisyah. Nah, sampai tanya itu ada siapa? Dia bilang ini cuman anak saya dua. Setelah Rasulullah tahu ini anaknya, jadi tenang. Bilang sama beliau, Allah Ta'ala sudah mengizinkan saya hijrah dari Makkah ke Al-Madinah. Terus, Abu Bakar berkata, "Apakah aku yang menyertaimu, wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ya." Aisyah berkata, "Demi Allah," mendengar itu, Abu Bakar langsung terharu karena gembira. Abu Bakar berkata, "Wahai Nabi Allah, aku terharu. sudah Kenapa menyiapkan." tidak, kenapa bilang terharu aja? Apa terharu apa itu? Apa Terharu, terharu? kayak kayak nangis tapi rasanya gembira, Syekh. Betul, betul. Ya, artinya nangis. Dia nangis. Dia bilang, saya baru pertama kenal atau lihat satu orang nangis dari senang. Itu baru pertama. Benar, kita kadang-kadang ini setelah kita lihat dapat hal yang bagus sama orangnya, kita lihat orangnya nangis, bingung ini bagaimana. Itu Aisyah, karena Aisyah umurnya waktu itu masih umurnya kecil, dia baru pertama lihat orang yang nangis waktu kalau dia senang. Terus hatta raaitu Abu Bakrin yabki yauma idzin. Sampai saya lihat ayahku nangis di hari tersebut, baru faham, oh bisa atau ada orang yang nangis dari seperti tadi bilang terharu. Lanjut, ha? Abu Bakar berkata, "Wahai Nabi Allah, aku sudah menyiapkan dua unta ini untuk hijrah." Itu yang kemarin Rasul kita yang kemarin itu itu. yang kemarin kita jelasin, Sayyidina Abu Bakar sudah siap-siap dari sebelumnya, karena dari beberapa hari yang sebelumnya dia minta izin bergaya hijrah. Semua kalau ada yang di sini masih ingat ya, saya masih ingat, saya sudah taruh di sini. Minta izin hijrah, Rasulullah bilang sama beliau, tunggu, saya lagi nunggu kalau dapat izin. Ya kan? Mulai
waktu dapat bisikan seperti itu dari Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, dia jadi siap-siap 2 unta, makannya, minuman, terus unta yang bagus, yang kuat, biar kalau mereka ada yang cari bisa lari, bisa ini, bisa itu. Terus sama 1 orang yang kita bilang apa, dalil. Dalil itu yang dalam bahasa Arab mursyid juga. Mursyid itu kasih tahu jalannya. Orang yang ahlinya pergi selalu atau sering pergi dari Makkah ke Al-Madinah. Jadi sudah hafal berapa jalan. Itu namanya Abdullah bin Uraiqit atau bin Urqat. Bin Arqat, Abdullah bin Arqat. Lanjut baca, coba ulang lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar menyewa Abdullah bin Urkaid, seorang dari Bani Ad-Dail bin Bakar dan ibunya berasal dari Bani Syaham bin Amr. Abdullah bin Urkaid adalah orang musyrik sebagai penunjuk jalan bagi keduanya. Abu Bakar menitipkan kedua untanya kepada Abdullah bin Urkaid dan akan mengambilnya kembali sampai hari yang telah ditentukan. Bagaimana caranya? Sayyidina Abu Bakar sudah dari sebelum hijrah itu berapa hari sudah beli 1-2 ekor unta. Kasih ke Abdullah ini, Abdullah bin Arqat itu. Bin Arqat masih orang musyrik. Tapi seperti tadi bilang di antara orang musyrik ada beberapa sifat yang bagus, yang baik. Sifatnya ini sifat aman. Mereka bilang sama beliau, kamu setiap hari apa itu bahasa Andalusi, kasih makan. Tapi tempatnya bukan di Makkah, di luar Makkah sedikit, keluar dari kota Makkah. Jadi waktu mereka berangkat tidak berangkat pakai unta, untanya sudah di depan, di luar atau keluar Makkah. Sama siapa? Sama Abdullah bin Uraiqid atau bin Urqat itu. Setiap hari dia keluarin unta-unta itu ke pasir biar makan. Unta butuh makan ya kan. Ya, sampai dapat izin Sayyidina Abu Bakar sama Rasulullah keluar langsung ke tempat Abdullah bin Urqad lanjut atau berangkat ke Al-Madinah. Terus Ibnu Ishaq berkata, tidak ada orang yang mengetahui keluarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali Ali bin Abi Thalib. ya, Abu Bakar dan keluarga. karena Ali bin Abu Thalib kita kemarin bilang Rasulullah suruh tidur di tempat saya mau pergi ke Al-Madinah. Tapi tidak ada yang tahu kecuali Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar dan keluarga Abu Bakar. Adapun Ali bin Abu Thalib, beliau memerintahkannya mengembalikan titipan manusia yang dititipkan kepada beliau. Oke, Sudah. kenapa Ali bin Abu Thalib tahu? Ya, biar dia balikin amanah-amanah yang sama Nabi. Mereka mau membunuh atau mau bunuh Rasulullah SAW, tapi juga masih taruh amanah-amanah harta. Ada berapa amanah yang mereka taruh sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ini sifat bagus sama mereka, tapi mau juga membunuh atau mau bunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus Rasulullah bilang sama Ali bin Abi Thalib biar kembalikan atau balikin uang atau amanah yang sama Rasulullah SAW ke orangnya. Juga ini lihat Rasulullah tidak bilang wah mereka mau membunuh saya harus bawa harta mereka. Enggak, amanah. Waktu amanat itu saya kasihmu amanah, kembalikan amanah ke saya. Jangan taruh di tempat lain. Jangan kamu bilang saya ini fulan musuh saya. Fulan ini jadi musuh saya. Sekarang bisa ambil hartanya. Tidak boleh. Haram. Yang amanah kamu balikin atau kembalikan amanah ke orangnya, baru kalau mau berang atau mau berontak sama mereka silakan. Terus lanjut bahwa orang-orang musyrik Mekah jika khawatir hartanya hilang atau dicuri, mereka biasanya menitipkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kejujuran dan sifat amanah beliau. La ilaha illallah. Tapi lihat ini kayak bahasa Indonesia apa itu bilang. Kalau kita pikir sedikit, kita bisa bilang ini mereka gila.
Mereka taruh, kalau mereka takut dari sesuatu, taruh sama Nabi Muhammad, tapi mereka tidak suka orangnya. Bagaimana? Ahli amanah, ahli jujur, tapi tidak terima. Ini, ya, ini yang mungkin kita bisa paham bagaimana hidup kita. Di dalam hidup kita ada seperti itu. Ada berapa orang, betul saya tidak suka sama beliau, tapi tetap saya, apa itu, harus saya terima ini ahli jujur, ahli amanah. Walau saya tidak suka sama beliau. Orang kafir Quraisy sama. Lanjut, Han. Rasulullah bersama Abu Bakar di Gua Sur. Ibnu Ishaq berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar bin Abu Quhafah lalu keluar dari pintu rahasia rumah Abu Bakar menuju Gua Sur di Gunung Mekah bawah dan masuk ke dalamnya. Abu Bakar memerintahkan anaknya Abdullah bin Abu Bakar Sebentar. melihat Ini perkembangan. mereka keluar dari apa? Dari khukha. Khukha al-quwa fil jidar tuaddi ad-daw. Artinya Rasulullah sama Abu Bakar tidak keluar dari pintu yang biasa. Kita seperti sekarang kadang-kadang ada jendela ke tempat belakang rumah, ya kan? Itu dalam bahasa Arab namanya khukha. Juga bukan pintu resmi. Keluar masuk sampai mereka bilang mungkin. Mereka waktu lihat Rasulullah masuk, ini biar kita juga paham, harus kita perhatian kalau ada hal seperti ini, harus kita atur dalam cara yang bagus. Rasulullah masuk dari pintu. Kalau ada orang yang lagi lihat, bisa bilang, ya saya lihat Muhammad sama Abu Bakar di rumahnya. Padahal mereka sudah keluar dari tempat yang khusus. Itu dalam bahasa Arab untuk seperti kita bilang, kalau balakon itu di atas, tapi ini di bawah tempat. Hasilnya Rasulullah tidak keluar dari pintu utama atau dari pintu-pintu yang mereka kenal. Keluar dari jendela di belakang rumah. Terus Pintu rahasia rumah Abu Bakar menuju Gua Sur di Gunung Mekah bawah dan masuk ke dalamnya. itu yang pertama. Mereka biar tidak ada yang curiga, mereka keluar atau mereka masuk. Yang kedua, suruh siapa itu? Anaknya Abu Abdullah bin Bakar Abi Bakar. Abdullah bin Abu Bakar itu dengar cerita-cerita mereka apa. Mereka lagi melakukan apa. Mereka mau siap-siap apa. Abdullah bin Abu Bakar seperti biasa ikut di Makkah. Masih kecil. Terus setelah itu datang ke Abu Bakar, mereka bilang gini. Mereka melakukan ini. Mereka mau ini. Mereka lagi atur ini. Kenapa? Biar mereka siap-siap, atau biar Rasulullah sama Abu Bakar siap-siap hindari atau jauh dari hal yang mereka siap-siap. Lanjut, ha? Abu Bakar memintakan anaknya Abdullah bin Abu Bakar melihat perkembangan berita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar di siang hari. Kemudian di senja hari ia melaporkan kepada keduanya. Selain itu, mereka di mana? Di Ghar Thawr. Di Ghar Thawr. Oke. Tapi kalau dia pergi ke Ghar Thawr pasti ada yang lihat. Pasti ada yang tahu, oh ini anak Abu Bakar mungkin pergi ke ayahnya. Jadi Sayyidina Abu Bakar suruh yang mengembela kambing. Kalau Abdullah datang, kamu harus ikut sama beliau, sama kambing biar hilangi ifik atau bekas kakinya. Ya, terus coba wa amara. Selain itu, Abu Bakar menyuruh mantan budaknya Amir bin Fuhairah agar mengembalakan kambingnya di siang hari di dekat Gua Sur, dan pada senja harinya ia membawa kambing tersebut kepada keduanya di Gua Sur. Itu Abu Bakar ada dua manfaat. Manfaat pertama, dia bilang kamu mengembela kambing di sekitar kita, dekat kita. Biar mereka tidak curiga. Juga biar mereka bisa dapat minum susu kambing selama 3 hari. Jadi setiap hari mereka atur seperti itu. Abdullah bawa kabar-kabar dari sana. Amir bin Fahira bawa kambing. Terus sama Sayyidina Asma bin Abi Bakar Siddiq bawa makan dari rumah. cukup pada
Itu Sayyidatna Abi Bakrin, Asma binti Abi Bakr As-Siddiq, karena sudah besar, lebih besar dari Sayyidatna Aisyah. Oke, lanjut ha. Ibnu Hisham berkata, sebagian pakar berkata, Mereka tidak curiga. Kenapa? Karena seperti kemarin kita jelasin, yang membela kambing bisa 2 hari, 3 hari, 4 hari di tempatnya. Mereka atur bagaimana tidur atau nginap di tempat makan kambing. Jadi enggak ada yang ada rasa. Tapi faedahnya apa yang kedua tadi bilang, kambing itu bisa hilangi kaki Abdullah waktu datang. Terus lanjut. Ibnu Hisham berkata, sebagian pakar berkata kepadaku, Al-Hasan bin Al-Hasan Al-Basri berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar sampai di gua pada malam hari. Abu Bakar masuk lebih dahulu ke dalam gua melihat apakah di dalam terdapat binatang buas atau ular yang melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan diri. Oke. Sebelum ini Sayyidatna Asma binti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anha tadi bilang apa? Bawa makan. Tapi juga biar hilang rasa kaki itu, ada Abdullah Amir bin Fahira bawa kambing pergi pulang setelah mereka datang. Ya. Sampai dalam satu hari dia minta atau lagi cari kain biar ikat makan. Dalam kainnya tidak dapat. Itu namanya apa bahasa Indonesia, Fira? Zaman dulu mungkin ibu-ibu yang di sini yang tua, zaman dulu belum ada sabuk. Mereka perempuan biasa pakai kain ikat tempat saya sabuk, ya kan, Fira? Namanya apa itu? Iya betul, sabuk. Hah? Sabuk. Sabuk tapi dari kulit. Zaman dulu perempuan pakai kain. Saya ingat ibu saya, nenek saya, mereka pakai kain ambil ya seperti sabuk tapi ikat sendiri, ya kan? Iya betul. Di dalam bahasa Arab itu namanya nitaq. Dalam bahasa Arab nitaq itu yang ikat di bawah perut. Untuk biasa di zaman dulu perempuan yang tua, perempuan pakai itu biar perutnya sehat juga. Kalau dia hamil atau ada beberapa hal seperti itu, dia tidak ada masalah. Hasilnya dalam satu hari lagi cari kain, enggak ada. Dia ambil sabuk tersebut yang dari kain, sobek dua, jadi dua biar ikat makan ayahnya dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mereka kasih nama Datun Nitaqain. Itu satu nitaq jadi dua, karena dia sobek jadi dua. Namanya Datun Nitaqain. Datu itu sahibatun nitaqain, dua. Ini pertama. Ini cerita Asma. Tapi setiap hari mereka bawa makan. Pasti mereka atur waktunya, kapan pergi, kapan pulang. Pasti mereka perhatian sebelum mereka berangkat keluar, ya, tutup makan, minum, ya itu aturan. Aturan yang kita seharus belajar. Saya minta sesuatu, sebelumnya harus saya pikir. Saya mau buka lembaga dakwah, harus saya pikir dulu bagaimana aturannya. Siapa yang pegang, siapa yang ini, siapa yang itu yang kita harus belajar di dalam hidup kita. Di sini ada cerita Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu Rasulullah masuk gua Thawr. Dalam riwayat hadis ini, dalam riwayat buku ahli sirah, Rasulullah sudah sampai di Ghar Thawr itu malam. Jadi kita bilang Rasulullah keluar sama Abu Bakar Siddiq kapan? Sebelum zuhur. Siang hari, ya kan? Siang hari, ya kan, Fira? Betul, Syekh. Ya, siang hari. Mereka sampai ke Ghar Thawr itu maghrib, sudah malam. Tapi karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq sayang sama Rasulullah SAW, juga khawatir, takut, bilang sama Rasulullah dulu, saya masuk dulu. Lihat kalau ada hewan, kalau ada ular, kalau ada apa-apa, saya bersihin dulu. Dalam riwayat ahli sirah, buku sirah, mereka bilang waktu dia masuk ke gua Thawr, dia lihat lubang-lubang, namanya lubangnya kan, Fira? Iya sih, betul. Ya, ada di dalamnya ada lubang-lubang. Dia pakai bajunya dari baju bagian atas. Kita tahu agama mereka
Bagian mereka itu dua. Seperti thawbul ihram sekarang. Ada satu bagian bawah, satu bagian atas. Dia pakai, enggak ada, tidak ada batu. Itu juga malam. Juga tidak bisa lihat, tidak punya lampu, tidak punya itu. Dia ambil dari bajunya, sobek sedikit, tutup lubang-lubang. Sampai dalam riwayat, semuanya sudah tutup, kecuali satu. Satu lubang yang lubang yang belum tutup. Setelah dia siap-siap tempatnya, suruh Rasulullah, ayo silakan masuk. Rasulullah baru masuk. Gimana cara tutup lubang tersebut? Dia bilang, wahai Rasulullah, saya duduk di sini, kamu tidur atas paha saya. Sayyidina Abu Bakar taruh kakinya ke lubang tersebut. Subhanallah, di lubang tersebut ada hayawan, enggak tahu itu ular atau macamnya, kena atau gigit atau bilang apa nih Fira? Iya, Syekh. Gigit ya? Kalau ular matok, itu gigit, Mat- Syekh, benar. Tidak masalah ya katanya, yang hasilnya mereka paham, hasilnya ganggu Sayyidina Abu Bakar sampai masukin racun ke kaki Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar lihat atau kepala Rasulullah atas bahalanya. Dia tidak bisa bergerak, enggak mau ganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menahan diri sendiri sampai keluar air mata. Sakit, sudah sakit. Ya, keluar air mata. Waktu keluar air mata, pasti Rasulullah di bawahnya kan air itu titis air mata turun ke bibi atau wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bangun langsung. Kenapa? Ada apa Abu Bakar? Dia lihat Abu Bakar lagi nangis. Bilang, wahai Rasulullah, ada hayawan yang ganggu saya. Rasulullah ambil meludahi sedikit dari kaki mulutnya, taruh ke atas kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sembuh langsung, sembuh. Mungkin ada yang bilang di sini, Syekh, wah ini Rasulullah capek, Abu Bakar capek, kasihan mereka. Kenapa tidak Allah Ta'ala ambil atau bawa Nabi Muhammad langsung ke Madinah? Seperti Isra Mi'raj sebelum 1 tahun sebelumnya. Isra Mi'raj sebelumnya ya kan 1 atau 2 tahun kita kemarin belajar. Ya Iya, kenapa betul, tidak Syekh. Rasulullah tidak bawa, Allah Ta'ala tidak bawa Rasulullah dari Makkah ke Al-Madinah langsung, sudah selesai. Biar tidak, ini biar kita paham yang bahasa Indonesia namanya ikhtiar. Kalau ada seperti itu nanti enggak ada yang usaha dakwah. Bilang, oh itu Rasulullah dapat mukjizat pergi. Saya tidak perlu pergi dari sini ke Jawa. Wah tidak siap pergi ke Jakarta. Dari sini ke Jakarta enggak mau. Kenapa? Karena Rasulullah waktu dia pergi hijrah pakai al-buraq. Saya mau seperti enggak ada. Tapi Allah Ta'ala dan Rasulnya, Allah Ta'ala pengen atau hendaki seluruh hamba tahu harus ada ikhtiar. Walau ini orang yang paling mulia, orang yang Rasul, saya harus dapat ujian biar lihat sabarnya bagaimana. Ya kan? Di sini ini lihat, qala intaha Rasulullah sallallahu lailan fadakhala Abu Bakr qabla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamasa al-ghara liyanzura fihi sab'an aw hayyah yaqi Rasulullah binafsihi. Ini apa? Dalil dari hadis dari Al-Baihaqi di buku Dalail Nubuwah. Cerita ini Abu Bakar masuk. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus lanjut ha? Kedua anak Abu Bakar dan Ibnu Fuhairah menunaikan tugas untuk Rasulullah dan sahabatnya saat keduanya berada di dalam gua. Ibnu Ishaq berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar berada di gua selama 3 hari saat orang-orang Quraisy menyadari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada di Mekah. Mereka menyelenggarakan sayembara dengan hadiah 100 unta bagi siapa saja yang bisa membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup-hidup kepada mereka. Pada siang hari, Abdullah bin Abu Bakar berada di tengah-tengah mereka untuk mendengarkan rencana mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Sore harinya, ia pergi ke gua dan melaporkan semua informasi yang ia dengar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Sedangkan Amir bin Fuhairah, mantan budak Abu Bakar, ia tetap mengembala kambing bersama orang-orang Mekah sebagaimana biasanya. Dan pada sore harinya ia membawa kambing tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, lalu keduanya memerah dan menyembelihnya. Jika Abdullah bin Abu Bakar kembali ke Mekah, Amir bin Fuhairah berjalan menutupi jejak
kakinya dengan kambing hingga jejak kakinya terhapus. Hingga tatkala 3 hari berlalu dan orang-orang Mekah tidak lagi riuh rendah membahas tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Maka orang yang disewa oleh keduanya datang dengan membawa unta keduanya serta unta miliknya. Asma binti Berarti mereka tidak naik unta sebelum masuk ke Gua Thawr. Mereka jalan sendiri dari Makkah, keluar sendiri ke Gua Thawr. Setelah 3 hari, cerita yang tadi ada yang kasih tahu, ada yang ini, ada yang ini. Mereka suruh Abdullah bin Abi Bakar pergi ke Abdullah bin Arqat yang tadi sudah siap-siap untanya. Bawa unta, mereka mau berangkat. Tapi setelah 3 hari mereka sudah diam. Oh ya Muhammad kalau pergi berarti tidak bisa ketemu. Tapi mereka kasih hadiah berapa? 100 ekor unta. Ini hadiah yang luar biasa. 100 ekor unta di zaman mereka seperti kalau kita bilang 100 mobil Alfa atau Ferrari di zaman sekarang. Ya. Ini lihat pikiran orang kafir walau sebelum 1400 tahun sebelum lagi, tapi sekarang pikirannya sama. Kalau kita lihat sedikit aja kemarin waktu Israel minta yang kasih tahu dengan As-Sinwar, berapa itu kasih? Berapa miliar? 2 miliar dolar yang kasih tahu di mana tempat tinggal As-Sinwar atau ahli Al-Qassam, mereka kasih berapa harta dolar. Amerika waktu cari Osama bin Laden, Amerika waktu cari Saddam Hussein, Amerika waktu cari Muammar al-Qaddafi, mereka kasih harta seperti ini, seperti pikirannya seperti sekarang. Yang kasih tahu di mana fulan kita bayar gini. Dapat. Tapi biar kita faham al-kufru kulluhu millah. Kekafiran itu pikirannya kotor sama. Zaman dulu atau sekarang. Jadi kita hati-hati dari orang kafir. Mereka kasih berapa itu? 100 unta. 100 unta jangan kita lihat ini 100 unta ya. 100 unta seperti saya tadi bilang sama kamu. Ini unta mereka seperti kita bilang mobil yang paling mewah di antara kita di sini. Harganya berapa? Ini kalau ada yang kasih 100, kalau ada yang kasih 100 mobil, bagaimana? Kamu siap bilang sama beliau ini. Fulan ada di sini. Walau anakmu. Sampai ada yang bisa jual anaknya, bisa jual istrinya, bisa jual untuk harta. Ada atau tidak? Pasti ada. Di Yaman, di Arab Saudi, di Indonesia, di Malaysia, di Eropa, di Amerika. Ada berapa orang sampai jual istrinya. Maksud jual istrinya dia suruh pergi melakukan zina. Bukan maksud jual itu dia seperti barang. Enggak. Atau anaknya. Kenapa? Karena dapat uang. Apalagi ini hartanya yang ada yang kasih 100 ekor unta di zaman mereka, seperti 100 mobil di zaman kita. Ada Abdullah bin Suraka yang bilang, wah ini kalau 100 saya siap cari mereka. Kenapa? Karena dia di dalam 1 hari, nanti kita baca di sini ceritanya. Dalam 1 hari lagi duduk dapat bayangan ada 1 orang lagi lewat dari jauh, karena itu basir. Fikir, wah ini mungkin Muhammad. Mereka sudah menyabar kabar tersebut. Yang bisa kasih tahu di mana Muhammad atau Abu Bakar, kita siap kasih 100 unta. Ini ceritanya nanti. Tapi di sini Abdullah bin Urqid orang paham jalannya, jadi ikut jalan yang bukan jalan biasa. Mereka lewat jalan biasa, dia kasih jalan yang baru, tapi tujuannya bisa ke Al-Madinah. Lanjut coba. Abu Bakar memberikan unta kendaraannya kepada Rasulullah. Ibnu Ishaq berkata, Abu Bakar radhiyallahu an lalu mempersilahkan menaiki unta yang paling baik kepada beliau. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar menaiki untanya masing-masing. Abu Bakar berjalan di belakang Amir bin Fuhairah, mantan budaknya, agar ia memandu perjalanan keduanya. Ibnu Ishaq berkata, aku diberitahu di buku kamu ada masih yang kurang. Ada yang masih kurang juga terjemahnya, kurang pas. Mungkin kita berhenti di sini sampai cerita Sayyidatna Asma.
Datun nitaqain tadi bilang apa? Itu zaman dulu namanya apa, Fira? Kamu nggak tahu? Kamu zaman sekarang. Kita tanya sama Bu yang zaman dulu. Bu Tuti. Jangan tahu. Bu Tuti, Assalamualaikum. Nggak ada yang mau jadi di zaman dulu. Mereka sudah nggak mau kasih. Itu ya seperti sabuk tapi dari kain. Namanya apa, Bu, bahasa Andalusia? Sabuk dari kain apa ya? Zaman dulu perempuan pakai itu atau tidak, Bu? Ya, itu Stagen mungkin saya. Apa? bukan kembang. Stagen kali saya. Dari kain yang ikat perutnya ya kan? Ya, Stagen saya. habis melahirkan tuh suka dipakai di perut stagen. Bisa habis melahirkan, bisa orang yang kerja biar perutnya tidak sakit mereka ikat ya kan? Ya, betul. Biar naik Namanya perutnya. stagen. Ya, oke. Hasilnya itu Stagen. mereka selalu pakai seperti itu. Tapi waktu dia mau ikat makan, dia sobek jadi dua. Mereka kasih nama datun nitaqain. Datun nitaqain biar bisa bawa makan ke tempat gua sahur. Itu cerita sampai sini cerita Sayyidatna Asma. Cerita Rahila itu unta, insya Allah kita besok. Tapi karena sudah harus besok, tapi karena Fira sudah masuk di sini sebelum Rasulullah mau naik unta di buku sirah, ahli sirah kasih tahu. Rasulullah bilang sama Abu Bakar harus bayar. Rasulullah bilang enggak, Rasulullah harta Abu Bakar bilang wahai Rasulullah harta saya, harta kamu bebas. Rasulullah bilang harus ini hutang, nanti saya bayar. Abu Bakar pertama tidak terima. Setelah Rasulullah bilang enggak mau, dia sudah bilang hutang nanti bayar. Terus waktu Rasulullah sampai Madinah bayar sama Sayyidina Abu Bakar. Falamma qarraba Abu Bakar radhiyallahu anhu rahilatain Rasulullah qaddama lahu afdalahuma. Dia pilih yang paling bagus, paling kuat. Faqala irkab fidaka abi ummi. Faqala Rasulullah inni la arkab ba'iran laysa li. Ini lihat Rasulullah perhatian. Di dalam saat yang kita harus bilang pakai aja pakai. Kita lagi butuh sekarang. Rasulullah bilang enggak, ini bukan untuk saya belum bisa naik. Wahai Rasulullah, Abu Bakar bilang sudah saya kasih. Rasulullah bilang enggak. Walakin mathaman ladzi ta'tahu bihi. Harganya berapa yang kamu beli waktu beli? Faqala kada wa kada. Harganya sekian. Rasulullah bilang saya beli di harga tersebut. Qala hiya laka ya Rasulullah. Sudah, oke. Kalau begitu kamu ambil nanti bayar. Farakiba wantalaqa. Rasulullah langsung setelah jadi miliknya, unta tersebut jadi miliknya, baru Rasulullah naik unta tersebut. Wantalaqa. Wa ardafa Abu Bakar Siddiq Amir bin Fahira maulah khalfahu liyakhdumuhuma fi tariq. Itu dua unta, tapi Sayyidina Abu Bakar ambil Abdullah Amir bin Fahira yang tadi jaga kambing. Taruh belakangnya. Kenapa? Biar kalau mereka butuh apa-apa, ada Abdullah bin Fahira. Tidak Abu Bakar. Langsung atau tidak Rasulullah. ليخدمهما في الطريق. قال ابن إسحاق فحدث عن أسماء بن أنها قالت لما خرج رسول الله أتانا نفر. Coba baca lanjut. Fira. Ibnu Ishaq berkata, aku diberitahu dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha yang berkata, kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Tapi dan ini Abu Bakar. tadi sudah baca yang cerita Rasulullah sama Rahila ya kan? Sama unta. Iya udah sih. Oke, lanjut. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar telah berangkat, beberapa orang Quraisy termasuk Abu Jahal datang ke rumah kami. Mereka mengetok pintu rumah kami, lalu aku keluar menemui mereka. Mereka berkata, mana ayahmu? Aku berkata, aku tidak tahu kemana ayahku pergi. Abu Jahal benar. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu posisinya. Dia tanya, ayah kamu di mana? Enggak tahu. Dia tahu ayahnya keluar, tapi kemana? Juga tadi Rasulullah bilang sama Abu Bakar, sudah Allah Ta'ala mengizinkan saya hijrah. Tapi kemana? Dia tidak paham. Waktu itu belum paham Madinah, Makkah, karena dia orang Makkah. Tidak tahu. Jadi waktu dia bilang sama Abu Jahal seperti itu, terus bilang apa? Abu Jahal lalu menampar pipiku sampai anting-antingku terlepas dari telingaku.
Ya, Abu Jahal itu orang jahat sekali. Lihat ini lambar sampai keluar namanya apa tadi? Anting. Anting yang biasa perempuan pakai di telinga itu. Falatama khaddi latmatan taraha minha qurti. Sudah Setelah selesai. itu Pergi. Setelah itu pergi ya kan? Karena belum dapat konfirmasi mereka pergi kemana, sama siapa, di mana. Juga benar Aisyah dan saudaranya nggak tahu mereka lagi di mana. Kecuali Asma. Subhanallah, waktu dia datang, ini lihat aturan Allah Ta'ala bagaimana. Waktu dia datang tidak ketemu sama Asma, ketemu sama Aisyah. Tanya, ayah kamu di mana? Dia tidak bisa, tidak tahu. Kalau ketemu sama Asma bahaya. Tapi Allah Ta'ala sudah menghindari itu, jadi datang ketemu sama Asma. Itu 3 hari. Setelah 3 hari di Gua Hira, qalat thumma ansarafu famakasna 3 layalin wa ma nadri. Ini ada satu orang jin yang senang, itu ceritanya kita besok senang karena Rasulullah mampir atau lewat tempat mereka, kita besok belajar insyaallah di jalan al-hijrah. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-hijrah zahiran wa batinan. Dari cerita hijrah hari ini kita bisa ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, kalau Allah Ta'ala hendaki sesuatu, kamu mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, Allah Ta'ala pasti perjalanan hidup tersebut atau memudahkan hal tersebut. Yang kedua, jalan dakwah itu tidak seharus seluruh perbuatannya dapat mukjizat atau karamah. Kadang-kadang tidak butuh. Ini waktu Rasulullah sedih, marah, sedih waktu wafat istrinya sama pamannya. Allah Ta'ala kasih oleh itu apa? Al-Isra wal Mi'raj. Tapi waktu kamu keluar dakwah, bawa agama Islam, harus jalan yang biasa, yang normal. Biar tidak ada alasan untuk orang yang belakangnya. Yang ketiga, kita harus atur amal atau kerjaan kita, juga harus fikir sebelumnya. Saya mau pergi ke satu tempat, jangan saya pergi sendiri, belum tahu orangnya, belum tahu caranya, belum tahu bagaimana tempat tersebut, harus cari ini, lihat Sayyidina Abu Bakar. Yang ketiga, itu boleh dapat bantuan dari orang yang kambat, maaf. Dapat bantuan, minta bantuan dari orang kafir, kalau ahli amanah. Seperti Rasulullah minta dari Amir bin Fahira, Abdullah bin Uraiqat. Yang kelima itu biar kita paham perempuan bukan kerjaannya seperti pikiran sebagian beberapa orang yang pikirannya perempuan itu harus di dapur aja. Bisa bantu jalan dakwah, bisa bantu saudara laki-laki kalau dapat kesempatan. Yang keenam, kita harus paham atau ambil dari pelajaran sirah ini atau pelajaran hijrah, bagaimana keadaan Rasulullah SAW waktu hijrah. Padahal umurnya 53 tahun waktu dia berangkat. 53 tahun artinya sudah tua. Tapi naik gua, ghar, juga sembunyi, jalan berapa hari, 2 hari, 3 hari tidak pakai kendara atau bilang unta atau macamnya. Juga yang ke berapa ini sekarang saya lupa itu, ke 7 atau berapa. Apalagi dari pelajaran hari ini bisa kita baca dari buku sirah, bacaannya dalam keadaan tenang, ambil pelajaran atau ambil fahaman mungkin lebih afdal dari Syekh Faisal. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-yaqin, ahli sirah, ahli al-tamkin, ahli al-mutaba'a wal iqtida' bil habib al-azam. إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.